Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rizki, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas C1 TMR, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Instansi IAIN Kudus. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus diferensial yang diampu oleh Ibu Vinatri Wahyuni MPD. Dengan hasil diskusi mengenai nilai minimum dan nilai maksimum, kemonotonan, dan kecekungan. Sebelum itu, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Solikah, NIM 2010610074. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Adam Yunus Al-Hilal, NIM 1710669. Saya sebagai pemateri yang pertama. Perkenalkan, nama saya Anisya Aliana Ruhma, NIM 2010610076. Perkenalkan, nama saya Mila Sari, NIM 2010610095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervita Dian Pramesti, NIM 20106100083. Saya pemateri kelima yang membahas tentang kemonotonan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Barussalam, NIM 20110610070. Di sini saya sebagai pemateri yang terakhir. Baik, untuk kali ini saya mau menyampaikan mengenai nilai minimum dan nilai maksimum. Di sini terdapat definisi maksimum dan minimum, yaitu jika atau andaikan S adalah sebuah asal F yang memuat titik C, maka terdapat pernyataan jika Fj lebih dari sama dengan Fx, itu dinamakan nilai maksimum. Jika Fj kurang dari sama dengan Fx, itu dinamakan nilai minimum. Dan Fj adalah nilai minimum atau nilai maksimum jika Fj sama dengan nilai ekstrim. Pada slide selanjutnya saya mau menjelaskan mengenai grafiknya. Nah, di sini ada dua grafik. Pada pernyataan pertama, yaitu jika Fx sama dengan 1/x. Nah, pada pernyataan pertama itu pada S itu sama dengan 0 sampai tak hingga. Fungsi ini tidak mempunyai nilai maksimum ataupun minimum. Kenapa? Karena di situ terdapat selang terbuka. Nah, apabila terdapat selang terbuka, maka titik daerah asalnya itu
saling lanjut terus, tidak ada titik, tidak mempunyai nilai maksimum ataupun minimum. Pada pernyataan kedua yaitu pada selang tertutup 1 dan 3 mempunyai nilai maksimum F1 sama dengan 1. Nilai maksimumnya terdapat di F1 dan nilai minimumnya yaitu terdapat di F3 sama dengan sepertiga. Nah, lanjut pada pernyataan yang ketiga yaitu terdapat selang tertutup pada S sama dengan 1 dan 3. Daerah F tidak mempunyai nilai maksimum dan di sini terdapat nilai minimumnya yaitu di F3 sama dengan sepertiga. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada grafik yang kedua, di situ terdapat pengertian Gx sama dengan X jika 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 dan Gx sama dengan X min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Pada selang terbuka 1 dan 3 itu G tidak mempunyai nilai maksimum atau menjadi cukup dekat dengan kedua tetapi tidak pernah mencapainya. Tetapi G mempunyai nilai minimum yaitu terdapat di G2 sama dengan 0. Bisa dilihat di gambar tersebut. Untuk selanjutnya yaitu teorema A. Di sini teorema A menjelaskan mengenai teorema ekstensi maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada selang tertutup A, B, maka F mencapai atau memiliki nilai maksimum dan minimum pada selang tersebut. Terdapat teorema ini mengatakan bahwa kekontinuan merupakan syarat cukup bagi ekstensi nilai ekstrim. Dan teorema tersebut dapat disebut sebagai teorema keberadaan karena teorema tersebut hanya menyebutkan keberadaan nilai minimum dan maksimum, tetapi tidak menunjukkan bagaimana menentukan nilai-nilai tersebut. Suatu nilai dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum. Biasanya fungsi yang ingin kita maksimumkan atau meminimumkan akan mempunyai selang interval sebagai daerah asal. Nilai ekstrim terjadi atau terdapat pada titik-titik kritis. Nah, itu dari saya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Berikutnya, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Yang pertama, nilai-nilai ekstrim sebuah fungsi yang didefinisikan pada selang tertutup terjadi pada titik ujung. Terdapat pada gambar B bisa dilihat yang menjelaskan bahwa grafik tersebut terdapat titik ujungnya di titik maksimum dan minimum. Kemudian, jika C adalah sebuah titik di mana F turunan pertama dari C sama dengan 0, kita sebut C titik stasioner. Dalam faktanya bahwa dalam titik stasioner grafik F mendatar
karena garis singgung mendatar. Bisa dilihat gambar C yang menunjukkan bahwa grafik yang menjelaskan tentang titik stasioner, di mana nilai maksimum terjadinya peningkatan dan minimum terjadinya penurunan setelah maksimum. Kemudian, jika C adalah titik dalam selang I, di mana F absen atau F turunan pertamanya tidak ada, kita sebut C titik singular, yang merupakan titik di mana grafik F mempunyai sudut tajam, garis singgung vertikal, atau mungkin berupa lompatan atau bergoyang yang sangat buruk. Kemudian, lihatlah gambar D yang menunjukkan bahwa grafik tersebut terdapat sudut yang tajam yang menunjukkan nilai maksimum dan yang di bawahnya nilai minimum. Bisa diamati dan dilihat. Kemudian contoh soalnya. Yang pertama, carilah titik-titik kritis dari fx sama dengan x kuadrat plus 4x pada selang min 3,1. Penyelesaiannya, fungsi fx diturunkan pertama sama dengan 2x plus 4, 2x sama dengan 0, kemudian x sama dengan min 2, 4 sama dengan 0. Hasilnya, 1 titik ujungnya bernilai min 3 dan 1, karena mempunyai selang tertutup sehingga nilainya min 3 dan 1. Titik stasionernya tadi min 2 dan 0. Untuk mencarinya menggunakan fungsi fx turunan pertamanya sama dengan 0, dan di fungsi tersebut tidak ada titik singularnya. Jadi titik kritisnya adalah min 3, min 2, 0, dan 1. Baiklah, saya lanjutkan. Ada teorema B, yaitu teorema titik kritis. Andaikan F didefinisikan pada selang interval I yang memuat titik C. Jika FC adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu titik ujung dari interval I, titik stasioner dari F aksen C sama dengan 0, titik singular dari F aksen C tidak ada. Prosedur yang sangat sederhana untuk menghitung nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi kontinu f pada selang tertutup interval I. Langkah pertama, carilah titik-titik kritis dari f pada interval I. Langkah kedua, hitunglah f pada setiap titik kritis. Yang terbesar adalah nilai maksimum, yang terkecil adalah nilai minimum. Terdapat contoh soal. Carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 pada interval min setengah sampai 2. Penyelesaiannya, langkah pertama, titik-titik kritis. Titik ujung sama dengan min setengah sampai 2. Titik stasioner sama dengan f aksen x sama dengan 0. Min 6x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Min 6x kuadrat dikeluarkan menjadi min 6x, x min 1 sama dengan 0. Min 6x sama dengan 0, x sama dengan 0. Untuk x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Untuk titik singular tidak ada. Jadi titik kritis di antara min setengah sampai 2 yaitu 0 dan 1. Langkah kedua, masukkan titik kritis pada fungsi f min setengah sama dengan min 2 min setengah akar 3 plus 3 min setengah akar 2 sama dengan min 2 min 1/8. 1/8 diambil dari min setengah akar 3 plus 3 1/4. 1/4 diambil dari min setengah akar 2 sama dengan 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 1. F0 sama dengan min 2
0 akar 3 plus 3 0 akar 2 sama dengan 0. Jadi nilai maksimum adalah 1 dicapai pada setengah dan 1. Dan nilai minimum adalah min 4 dicapai pada 2. Oke, mari kita lanjut untuk materi ini, yaitu masalah-masalah praktis. Secara umum, langkah-langkah untuk menerapkan matematika dalam menyelesaikan suatu masalah yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun model matematika. Model matematika itu adalah tafsiran matematis dari suatu permasalahan. Model matematika yang disusun yaitu terdiri dari yang pertama ada definisi variabel, yang kedua ada hubungan antar variabel, yang ketiga ada grafik, sketsa, diagram jika itu diperlukan. Yang ketiga yaitu menyelesaikan model matematika. Yang keempat ada interpretasi hasil penyelesaian model. Contoh soalnya, sebuah kotak dibuat dari selembar logam dengan panjang 24 cm dan lebar 9 cm. Dengan cara keempat pojoknya dipotong berbentuk persegi yang identik. Tentukan ukuran kotak tersebut sehingga diperoleh volume yang maksimum, dan hitunglah volume yang maksimum tersebut. Penyelesaiannya yang pertama yaitu merumuskan masalah. Di soal itu ditanya ukuran kotak sehingga memperoleh volume yang maksimum, dan menghitung volume maksimum itu dengan panjang 24 cm dan lebar 9 cm. Yang kedua yaitu menyusun model matematika. Bisa dilihat sketsa masalahnya. Tadi panjang kotak yaitu 24 dengan lebar 9 cm. Dan ujung-ujungnya itu dipotong identik. Misalkan sisi persegi itu yaitu X, maka tinggi kotak adalah X dengan panjang kotak yaitu 24 dikurangi 2X dan lebar kotak yaitu 9 dikurangi 2X. Kemudian mencari volume. Volume kotak yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal dimasukkan panjangnya yaitu 24 dikurangi 2X, lebar 9 dikurangi 2X dikali tingginya yaitu X. Kemudian dikali pelangi menjadi 4X pangkat 3 dikurangi 66X pangkat 2 ditambah 216X. Dengan batas intervalnya yaitu X lebih dari 0 kurang dari 4,5. Mengapa ini 4,5? Bisa dilihat tadi yaitu lebar kotak yaitu 9 cm dan dipotong ujung-ujungnya 2X. Maka untuk batasnya tidak boleh 9, harus kurang dari 9. Maka batasnya yaitu 4,5. Yang ketiga, menyelesaikan model matematika. Agar lebih memudahkan, volume kotak ini saya sebut menjadi Fx. Untuk masalahnya, hitunglah nilai maksimum dari fungsi Fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 66x pangkat 2 ditambah 216x pada interval x lebih dari 0 kurang dari 4,5. Yang pertama yaitu mencari titik stasionernya. Mencari titik stasionernya telah disebutkan pada slide-slide sebelumnya, yaitu menurunkan Fx sama dengan 0. Lalu turunan Fx yaitu 4 kali 3x dikurangi 66 dikali 2x ditambah 216 yang hasilnya 12x pangkat 2 dikurangi 132x ditambah 216 sama dengan 0. Kemudian kita bagi 12, maka x kuadrat dikurangi 11x ditambah 18 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan
menjadi X dikurangi 2, X dikurangi 9 sama dengan 0. Untuk hasil X-nya yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan 9. Untuk mudahnya kita tidak usah pakai cara ini ya teman-teman. Kita lihat saja X-nya ini 2 atau X-nya ini 9. Bukan berarti X9 itu adalah nilai maksimumnya teman-teman. Kita lihat dulu intervalnya. Apakah 2 ada di antara 0 sampai 4,5 maksud saya? Ternyata iya. Sedangkan X sama dengan 9 tidak berada di interval ini. Maka kita gunakan X sama dengan 2 saja. Kemudian langsung saja kita mencari volume maksimumnya. Kita masukkan ini, kita substitusi, berarti 4 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 66 kali 2 pangkat 2 ditambah 216 dikali 2. Hasilnya yaitu 32 dikurangi 264 ditambah 432. Hasilnya yaitu volume maksimum adalah 200 cm. Untuk interpretasi hasil, volume maksimum yaitu 200 cm kubik untuk X sama dengan 2. Kemudian untuk ukuran kotak agar memperoleh volume yang maksimum, tinggal kita masukkan saja X sama dengan 2. Berarti tinggi kotak sama dengan 2 cm. Untuk panjang kotak 24 dikurangi 2 dikali 2, hasilnya 20 cm. Untuk lebar juga sama dan hasilnya 5 cm. Dan volume maksimumnya yaitu 200 cm kubik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kemonotonan. Definisi dari kemonotonan yaitu, andaikan F terdefinisi pada selang interval dalam kurung terbuka, tertutup, atau satu pun, kita katakan bahwa 1. F adalah naik pada interval jika untuk setiap pasangan bilangan X1 dan X2 dalam interval, maka berlaku X1 kurang dari X2 sehingga Fx1 kurang dari Fx2. 2. F adalah turun pada interval jika setiap pasang bilangan X1 dan X2 dalam interval, maka berlaku X1 lebih dari X2 sehingga Fx1 lebih dari Fx2. 3. F monoton murni pada interval jika ia naik pada interval atau turun pada interval. Teorema kemonotonan. Andaikan F kontinu pada selang interval dan dapat didiferensialkan pada setiap titik dalam dari interval, maka 1. Jika F aksen X lebih dari 0 untuk semua titik dalam X dari interval, maka F naik pada interval. F dikatakan naik pada interval jika F aksen X lebih dari 0. 2. Jika F aksen X kurang dari 0 untuk semua titik dalam X dari interval, maka F turun pada interval. F dikatakan turun pada interval jika F aksen X kurang dari 0. Berikut ini contoh soal kemonotonan. Jika Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7, cari di mana F naik dan di mana F turun. Sebelum mencari F naik dan F turun, kita mencari F aksen terlebih dahulu. F aksen sama dengan 6x kuadrat didapat dari 2 dikali pangkat 3 X, kemudian X pangkat 3 dikurangi pangkat 1 sama dengan 6x kuadrat min 6x didapat dari min 3 dikali pangkat 2x, kemudian X
pangkat 2 dikurangi pangkat 1 sama dengan min 6x min 12 didapat dari min 12 dikali 1 pangkat x, kemudian x pangkat 1 dikurangi pangkat 1 sama dengan min 12. F aksen x sama dengan 0, sama dengan 6x kuadrat min 6x min 12 sama dengan 0. Ini bisa disederhanakan dengan mengeluarkan angka 6. Sama dengan 6x kuadrat dibagi 6 sama dengan x kuadrat, min 6x dibagi 6 sama dengan min x, min 12 dibagi 6 sama dengan min 2 sama dengan 0. Sebelum difaktorkan, hasilnya adalah 6 dikali x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi 6 dikali x plus 1 dikali x min 2 sama dengan 0. Kemudian kita mencari f naik. Diketahui bahwa f naik pada interval jika f aksen x lebih dari 0, sama dengan x plus 1 dikali x min 2 lebih dari 0 sama dengan x plus 1 lebih dari 0 atau x min 2 lebih dari 0 sama dengan x kurang dari min 1 atau x kurang dari 2. F naik pada titik min tak hingga, min 1 dan 2, tak hingga. Kemudian kita mencari f turun. F turun pada interval jika f aksen x kurang dari 0 sama dengan x plus 1 kali x min 2 kurang dari 0 sama dengan x plus 1 kurang dari 0 atau x min 2 kurang dari 0 sama dengan x kurang dari min 1 atau x kurang dari 2. F turun pada titik min 1, 2. Jadi titik pemisahnya adalah min 1 dan 2 dengan terdiri atas 3 selang, yaitu dalam kurung min tak hingga, min 1, dalam kurung min 1, mohon maaf itu adalah 2 bukan 4, dan dalam kurung 2, tak hingga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rifki. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kecekungan. Yang pertama yaitu mengenai apa definisi dari kecekungan. Andaikan f terdiferensial pada selang terbuka I pada titik A, B. Nah, jika turunan pertama naik pada interval I, maka f cekung ke atas. Dan jika turunan pertama turun pada interval I, maka f cekung ke bawah. Nah, di bawah ini ada 3 gambar yang bisa menjadi ilustrasi mengenai definisi kecekungan. Pada gambar pertama menyatakan turunan pertama naik, maka f cekung ke atas. Pada gambar kedua menyatakan bahwa turunan pertama turun, sehingga f cekung ke bawah. Nah, pada gambar ketiga menyatakan bahwa turunan pertama ada yang naik kemudian turun, sehingga pada gambar 3 menyatakan bahwa f naik ke atas dan turun ke bawah, sehingga f cekung ke atas dan cekung ke bawah. Selanjutnya yaitu mengenai teorema kecekungan. Andaikan f terdiferensial 2 kali pada selang terbuka titik AB, maka yang pertama yaitu jika turunan kedua x lebih besar dari 0 untuk semua x dalam titik AB, maka f cekung ke atas. Dan yang kedua, jika turunan kedua x kurang dari 0 untuk semua x dalam titik AB, maka f cekung ke bawah. Nah, untuk lebih singkatnya, kita bisa menyimpulkan jika turunan kedua x lebih besar dari 0, maka f cekung ke atas. Dan jika turunan kedua x kurang dari 0, maka f cekung ke bawah.
Di bawah ada contoh soal. Diketahui fungsi f(x) 1/3 x pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah 2x tambah 8 dalam daerah awal x merupakan anggota dari bilangan real. Tentukan pada interval mana grafik fungsi f(x) cekung ke atas dan pada interval mana grafik fungsi f(x) cekung ke bawah. Nah, untuk menjawab, pertama kita turunkan dulu fungsi f(x) 1/3 x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 2x plus 8, maka hasil turunan pertamanya yaitu x pangkat 2 min 6x plus 2. Kemudian kita turunkan lagi sehingga turunan kedua dapat kita ketahui yaitu 2x min 6. Nah, kemudian untuk mengetahui cekung ke atas atau cekung ke bawah, kita mengingat kembali teorema kecekungan, yaitu jika turunan kedua x lebih besar dari 0, maka cekung ke atas, dan apabila turunan kedua x kurang dari 0, maka f cekung ke bawah. Langsung saja kita hitung. Jika turunan kedua x lebih besar dari 0, maka 2x min 6 lebih besar dari 0. Kemudian 2x lebih besar dari 6. X lebih besar dari 6 bagi 2. X sama dengan X lebih besar dari 3. Selanjutnya, jika turunan kedua X kurang dari 0, berarti 2x min 6 kurang dari 0. Nah, 2x 6 pindah menjadi 2x kurang dari 6. X kurang dari 6 dibagi 2, sehingga X kurang dari 3. Jika kita gambarkan menggunakan garis titik stasioner, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi grafik fungsi f(x) dari fungsi 1/3 x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 2x plus 8 cekung ke atas pada interval x lebih dari 3 dan akan cekung ke bawah dalam interval x kurang dari 3. Sekian, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, pada kesempatan kali ini kita mau membahas mengenai latihan soal. Di situ terdapat latihan soal, bisa dilihat. Untuk pembahasannya yaitu di slide berikutnya. Pada pembahasan soal nomor 1, yaitu langkah pertama yaitu mencari titik kritisnya. Titik kritis di sini terdapat titik ujung pada titik 0 dan 3. Tadi di soal sudah jelas ya. Lalu mencari titik stasionernya yaitu fx sama dengan 0 dan hasilnya x sama dengan 2. Titik singulernya tidak ada karena selangnya tertutup. Lalu langkah yang kedua yaitu mencari nilai maksimum dan minimum. Namun sebelumnya kita dapat simpulkan bahwa titik kritisnya yaitu 0, 2, dan 3. Nah, di sini mencari nilai maksimumnya dari titik kritis tersebut. Pada f0 sama dengan kita masukkan 0 kuadrat plus 4 titik kali 0 min 1, hasilnya kan 1. Nah, disitu nilai minimumnya, dan seterusnya kita masukkan pada f2, f3, disitu hasilnya, dan pada nilai maksimumnya yaitu terdapat di F2. Sudah jelas ya. Lalu pada soal pembahasan nomor 2, sama. Untuk langkah pertama tadi mencari titik ujungnya yaitu min 3 dan 3. Titik stasionernya yaitu hasilnya X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Dan titik singulernya tidak ada.
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil titik kritisnya yaitu min 3, min 2, 0, 1, dan 3. Lalu mencari nilai maksimum. Mencari nilai maksimum di sini hasilnya terdapat di G3 dan nilai minimumnya yaitu terdapat di G1, yaitu nilai maksimumnya sama dengan 9, nilai minimumnya yaitu min 7/5. Bisa dilihat ya, jelas ya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 3. Fungsi f(x) monoton jika diketahui f(x) sama dengan x pangkat 4 min 8x kuadrat. Kita tahu bahwa f(x) akan naik pada interval jika f aksen x lebih dari 0. Namun, f(x) akan turun pada interval jika f aksen x kurang dari 0. Untuk menjawab soal ini, berarti kita harus mencari f aksen x-nya terlebih dahulu. Jawab, f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 min 16. 4x pangkat 3 didapat dari pangkat 4 pada x dikali 1, kemudian x pangkat 4 dikurangi pangkat 1 sama dengan 4x pangkat 3. Min 16x didapat dari min 8 dikali pangkat 2x, kemudian x pangkat 2 dikurangi pangkat 1 menjadi min 16. Kemudian f aksen x sama dengan 0. 4x pangkat 3 min 16 sama dengan 0. 4x kita keluarkan menjadi 4x dikali x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kemudian x kuadrat min 4 ini kita faktorkan menjadi 4x dikali x min 2 dikali x plus 2 sama dengan 0. Kemudian kita mencari x-nya. 4x sama dengan 0. X sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Lalu kita membuat garis bilangan untuk menentukan mana interval yang positif dan mana interval yang negatif. Di sini saya akan mengecek interval yang positif di daerah 0 sampai min 2. Untuk X saya menggunakan min 1. Kita masukkan pada f aksen X sama dengan 4x pangkat 3 min 16x. F aksen X sama dengan 4 dikali min 1 pangkat 3 dikurangi 16 dikali min 1 sama dengan min 4 plus 16 sama dengan 12. Jadi 0 sampai min 2 merupakan interval positif dan 0 sampai 2 merupakan interval negatif. Loh, kok bisa? Kan nyarinya cuma 1. Iya bisa. Karena interval selang-seling habis positif pasti negatif, dan kita hanya perlu mencari 1 sebagai patokan. Jadi dapat disimpulkan bahwa interval naik f(x) pada interval min 2,0 dan interval 2, tak hingga, dan interval turun f(x) sama dengan pada interval min tak hingga, min 2 dan interval 0,2. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk soal yang nomor 4, tentukan di mana fungsi f(x) sama dengan dalam kurung x min 1 kuadrat itu cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, pada soal nomor 4 ini kita hanya diminta untuk menentukan nilai f itu cekung ke atas ataukah cekung ke bawah. Kita jawab f(x) sama dengan x min 1 dalam kurung kuadrat sama dengan x kuadrat plus 1. Kemudian kita turunkan f aksen x sama dengan 2x. Kita turunkan lagi f double aksen x sama dengan 2. Nah, kita mengingat kembali mengenai teorema kecekungan.
Apabila turunan kedua X lebih besar dari 0, maka F cekung ke atas. Dan apabila turunan kedua X kurang dari 0, maka F cekung ke bawah. Jadi, karena turunan kedua X sama dengan 2, maka F cekung ke atas. Jadi, jawabannya adalah cekung ke atas. Kemudian, untuk soal yang nomor 5, tentukan di mana Fx sama dengan X pangkat 4 plus 8X pangkat 3 min 2. Cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan nilai F pada cekung ke atas dan nilai F yang ada pada cekung ke bawah. Jawab, Fx sama dengan X pangkat 4 plus 8X pangkat 3 min 2. Kemudian kita turunkan, jadi F aksen X sama dengan 4X pangkat 3 plus 24X kuadrat. Kemudian kita turunkan lagi, F double aksen X sama dengan 12X pangkat 2 plus 48X. Jadi F double aksen X sama dengan 12X dalam kurung X plus 4. Kemudian kita misalkan jika F double aksen X sama dengan 0, maka 12X dalam kurung X plus 4 sama dengan 0. Sehingga 12X sama dengan 0, jadi X sama dengan 0. Dan X plus 4 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 4. Kemudian kita buat garis bilangan. Nah, jadi garis bilangannya akan tampak seperti ini. Kemudian kita akan menentukan daerah yang bernilai positif dan daerah yang bernilai negatif. Kemudian kita misalkan X sama dengan negatif 5. Maka F double aksen negatif 5 sama dengan 12 kali negatif 5 kali negatif 5 plus 4 sama dengan negatif kali negatif, maka hasilnya adalah positif. Maka pada daerah ini bernilai positif. Kemudian kita misalkan lagi F double aksen negatif 1 sama dengan 12 kali negatif 1 dikali dalam kurung negatif 1 plus 4. Maka hasilnya negatif dikali positif sama dengan negatif. Maka pada daerah ini kita beri nilai negatif. Kemudian kita misalkan lagi F double aksen sama dengan 1 sama dengan 12 kali 1 dikali dalam kurung 1 plus 4. Maka hasilnya berupa positif dikali positif. Maka hasilnya sama dengan positif. Maka pada daerah yang ini kita beri nilai positif. Maka pada daerah yang bernilai positif itu cekung ke atas. Dan pada nilai daerah yang negatif cekung ke bawah. Maka hasilnya F cekung ke atas apabila X kurang dari negatif 4 dan X lebih besar dari 0. F cekung ke bawah apabila X lebih besar dari negatif 4 dan X kurang dari 0. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.